Iya, terima kasih buat, saudara David atas waktunya yang telah diberikan kepada aku. Sebenarnya ini bukan pengajaran, tapi untuk bentuknya sharing ya. Karena aku di sini bukan dalam arti aku orang yang expert, terus tiba-tiba kalian bukan orang expert. Kita kan dalam satu arena sebenarnya. Bagaimana cara berapologet, ini sebenarnya konsentrasi konsentrasi dari judul ini kenapa aku pilih. Selain ini ada terkaitannya dengan masalah penebusan sebelum yang dari acara yang sebelum ini kan tentang penebusan kan. Ini adalah tentang bagaimana kita memberi jawab, memberi memberi kewajiban kita untuk memberi hak apa, pertanggungan jawab kita terhadap iman kita. Itu paling penting. Karena sekarang kalau tentang masalah kita judulnya di sini adalah keilahian dan ketuhanan Yesus. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu hancur. Itu hancur karena di dalam bahasa Indonesia Allah itu ya Tuhan, Tuhan itu Allah. Tapi apakah seperti itu yang dimaksud di dalam Alkitab? Tidak. Oke, kita bisa langsung kita masuk ke substansinya. Apa perbedaannya? Ini kita akan membahas tentang masalah apa perbedaan antara ketuhanan dan keilahian. Ini aku minta maaf sebelumnya karena aku nggak memberikan suatu apa presentasi berbentuk PowerPoint karena kalau PowerPoint itu jadi males gitu. Kalau PowerPoint itu orang, gampang, nanti kita lihat. Tapi kalau misalnya tanpa PowerPoint, ini kita bisa langsung berpikir gitu. Sekarang kita langsung di kesempatan saat ini saya akan menunjukkan ayat-ayat di mana kata Tuhan dan Allah itu dibedakan. Itu bisa kita lihat di pertama, di Yohanes 20 ayat 17. Oke deh, aku aja yang bacain, Pung. Janganlah, kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Nya ini tuh Maria Magdalena. Coba boleh di atas tuh siapa tuh nyanya itu coba. Kepadanya itu Maria Magdalena kan? Maria kan? Maria kan? Pada waktu ini waktu Yesus mau bangkit nih, bangkit dari kubur. Kata Yesus kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Allah Bapakmu, kepada bawahnya kepada Allahku dan Allahmu." Nah, kira-kira kalau di sini dalam apa namanya, logika bahasanya, Yesus ini Allah atau bukan? Allah. Bukan. Nah, nanti nanti Kenapa? nanti 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 kita nggak usah berdebat itu. Di sini kepada Allahku dan Allahmu jelaskan. Tapi kan makna ini Allahku Allahmu itu kan ada penjelasan kemudian. Ini aku mau menampilkan dulu ayat-ayat di mana membedakan tentang kata Allah dan Tuhan itu berbeda. Oke. Pertama, itu Yohanes 20 ayat 17. Roma 10 ayat 9. Karena kekristenan itu mesti di shock terapi dulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan siapa? Bangkitan Yesus. Yang adalah Manusia. Tuhan. Bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan ya. Tuhan. Iya, Kak. Di sini aja di kata-kata ini. Allah membangkitkan Yesus sebagai Tuhan. Allah membangkitkan Tuhan. Nah, itu jelas berbeda, oke? Sekarang kita masuk ke Oh iya iya. 1 Korintus 6 ayat 14. Aku mau nampilin dulu perbedaan-perbedaannya dulu gitu loh. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah, lihat lihat ini. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. Berarti logika kalimat ini Allah dan Tuhan sama atau enggak? Beda. Beda. Oke, jadi jangan kita anggap sama dulu. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita cepet-cepet aja, kita main cepet gitu. Ini aku nampilin perbedaannya dulu, Pak. Bukan makna teologisnya dulu, ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak. Bapa. Itu daripadanya berasal dari satu, dari Dia kita hidup. Dan satu Tuhan. Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Artinya, Tuhan dan Allah sama nggak? Beda. Beda. Oke. 2 Korintus 4 ayat 14. Oh, Dek, jangan banyak-banyak. Emang banyak. Biar kita buktikan ini memang banyak.
Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Siapa yang Ia ini, siapa di sini? Allah. Bapa, ya kan? Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, berarti Bapa membangkitkan Tuhan. Akan membangkitkan kami juga bersama dengan Yesus, dan Ia mengadakan kami bersama-sama dengan kamu dan pada dirinya. Oke, sekarang 2 Korintus 11 ayat 31. Kita tampilin dulu semua gitu loh. 2 Korintus 11 ayat 31. Sebenarnya terhadap jawaban terkait judul ini gue bisa jawab, cuman gue gak mau, gue butuh proses. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Berarti Yesus itu Bapa atau bukan? Bukan. Bukan. Tuhan kita. Nah, Tuhan kita merujuk ke siapa? Yesus. Ke Bapa atau Yesus? Yesus. Berarti Yesus di sini Tuhan, Allah itu ya Bapa. Oke. Kita Tapi tampilin Bapak lagi. juga dikatakan Tuhan, bro. Nanti itu aku mau menampilkan perbedaannya dulu. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Mantap. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Ini biar kita kebal gitu loh. Oh, kita tahu beda Tuhan dan Allah itu seperti apa. Biar kalau Mantap, ketemu bro. hal-hal yang dibentrokkan sama Muslim, kita tahu gitu loh. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu apa? 2 Tesalonika 3 ayat 5 ya? Pada kasih Allah, oke. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Nah, kira-kira di sini Tuhan dan Allah sama nggak? Tidak sama. Tidak Beda. sama. Seperti lagi, Efesus 1 ayat 2. Sini nih. Iya, ini kan maksudku opung, ini kan biar cepat gitu loh. Karena kalau gue nampilin ayat per ayat kan, terus gue bahas satu-satu kan lama. Ini gue nampilin dulu perbedaannya itu loh, biar kita tuh kebal. Efesus 1 ayat 2. Efesus 1 ayat 2. Oke. Kasih karunia dan damai sejahtera oleh Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kira-kira Tuhan di sini beda kan? Pasti. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Ayat 3-nya. Ayat 3-nya coba. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Bapa itu berarti Tuhan kita Yesus Kristus ini Bapa atau bukan? Beda. Bukan. Bapak. Beda. Ini kalau pakai bahasa Inggris atau bahasa asli itu lebih jelas. Coba pakai bahasa Inggrisnya deh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ini Bapa ini kepemilikan si Tuhan atau Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri? Coba pakai bahasa Inggrisnya deh. KJV lah ya. Praise be to God the Father and our Lord. Mana Pak? Blessed be the God and Father of itu Father of our Lord. Lord di sini adalah Tuhan. Jadi Yesus itu punya Bapa, Yesus itu punya Tuhan, punya Allah, yaitu ya Bapa ini. Allah dan Bapa. Nah, Allah dan Bapa ini adalah Allah dan Bapanya si Tuhan kita, yaitu Yesus. Ngerti ya? Nah, Ngerti. banyak lagi panjang lebar. Sebenarnya banyak tuh tentang misalnya terakhir ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Terakhir. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Biar kita nggak minder gitu loh tentang 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah itu Bapa telah membuat Yesus yang kamu sampaikan menjadi Tuhan. Berarti siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Allah. Jadi Allah dan Tuhan di sini di dalam ketuhanan Yesus Kristus itu berbeda dengan kealahan Bapa. Karena dia itu adalah anaknya. Ibrani 1 ayat 2 coba. Di 1 ayat 2. Dia bukan hanya sekedar nabi, Pak, bukan. Ayat satunya dulu
Opung, Pungku, ayat 1-nya dulu coba. Nah, kita mesti tahu nih tentang nabi ya, biar besok-besok kita tahu nabi itu apa. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Dulu, ini kita ngomongin dulu ya. Dulu itu Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi. Sekarang siapa? Coba bawahnya. Maka pada zaman akhir ini, Bapa telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Artinya, anaknya ini berbeda dengan nabi, Pak. Di kitab ini membedakan antara anak dengan nabi. Anak itu bukan nabi. Nabi itu ya maksudnya kalau nabi itu yang sebelum-sebelumnya itu mereka menjadi manusia dulu baru diutus. Tapi sekarang Yesus ini anaknya ini, kalau lo ngomongin anak, antara anaknya itu dia di praeksistensinya sebagai manusia loh. Nah, praeksistensinya dia sebagai manusia sebelum dia menjadi manusia, dia itu disebut anak. Nah, anaknya itulah yang diutus. Sorry ya, Yohanes 8 ayat 42 coba. Yohanes 8 ayat 42. Ayat 42. Jadi besok-besok kita tahu makna utusan itu apa. Makna utusan itu apa? Ini dia. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab, nah kalau ada kata sebab di situ, artinya itu hubungannya apa? Kausal, sebab akibat. Kenapa Yesus itu disebut harus mereka itu mengasihi aku? Karena aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti kehendak siapa? Kehendak Bapa. Bapa itu mengutus siapa? Anaknya, bukan mengutus nabi. Anaknya itu yang diutus keluar, yaitu adalah firman. Nah, Yesus itu disebut utusan, itu bukan artinya nabi. Nabi dalam arti para muslim akui bahwa nabi itu adalah utusan. Bukan. Nabi yang dimaksud itu, nabi-nabi yang sebelumnya itu. Musa itu jadi manusia dulu, atau sebelum jadi manusia dia sudah jadi nabi? Musa itu sudah dia diutus Jadi manusia lah. jadi manusia dulu baru nabi. Nah, kalau Yesus tidak. Yesus sebelum manusia ada. Sebelum manusia ada, Yohanes 17 ayat 5. Bukan cuman sebelum manusia ada, Pak. Sebelum dunia dijadikan. Benar. Inilah kepraeksistensinya Yesus. Oleh sebab itu ya Bapak, ini doa Yesus kepada murid-muridnya ya. Permuliakan aku, Yesus, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Bukan yang belum kumiliki loh. Yang kumiliki di hadiratmu, di dalam hadirat dia sebelum dunia ini ada. Sebelum dia di dunia ini ada, kemuliaan Yesus sebagai anak itu sudah ada. Karena dia disebutnya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, berarti dia anak. Nah, keanakannya Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Itulah anak itulah yang diutus keluar dan datang ke dunia menjadi manusia. Tadi yang di Yohanes 8 ayat 42. Nah, pendek cerita begini, gue gak mau terlalu buat pusing. Pendek cerita seperti ini, aku gak mau terlalu buat pusing. Yesus itu adalah Tuhan justru karena dia sebagai manusia. Kemanusiaannya itulah adalah Tuhan. Ya, itu kaitannya sama 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 5. Wah, ini biasanya orang Kristen minder nih. Orang-orang Kristen biasanya minder kayak gini nih. Lihat. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara. Yesus itu adalah pengantara antara Allah dan manusia. ya, yaitu Manusia manusia Yesus. Kristus. Manusia Kristus Yesus itulah adalah Tuhan. Dialah pengantara. Jadi pengantara kemanusiaan Yesus itu sangat penting. Itulah pengantara kita. Itulah pengantara. Tanpa si pengantara ini nggak ada yang bisa nyampe Bapa tanpa melalui aku. Kenapa?
Karena setiap manusia ini hubungannya tentang penebusan yang di topik sebelumnya. Ini ngomongin tentang penebusan ini, Pak. Karena manusia itu semuanya telah jatuh dalam dosa. Semua itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia Tuhan itu Tuhan itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal. Anaknya inilah yang menjadi diutus menjadi manusia. Supaya apa? Ibrani 2 ayat 17 coba. Ibrani. Wah. 14 dulu ya, 14 sorry 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya, nah ini hubungannya sebab akibat, supaya dia bisa mati. Supaya oleh kematiannya ia bisa memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Pada hakikatnya Allah itu bukan manusia. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Nah, ini dia hakikat Allah. Allah itu roh, bukan manusia. Allah itu roh. Tapi bagaimana nih manusianya ini udah jatuh dalam dosa. Dosa itu di mana manusia itu sudah takluk dengan maut mati. Nah, si Allah yang roh inilah yang menjadi manusia supaya dia bisa mati. Itu kenapa Yesus itu menjadi manusia, bukan jadi kodok. Karena yang mau diselamatkan itu adalah manusia, bukan kodok. Kenapa bukan Yesus itu bisa nggak jadi, I'm so sorry ya, Yesus itu bisa nggak jadi kotoran tai? Bisa, bisa. Kalau nggak bisa berarti Allah itu nggak kuasa. Dia bisa jadi apapun. Tapi permasalahannya Ibrani 2 ayat 17 coba. Itulah sebabnya maka dalam ayat 16. 16 ya, sorry Pak. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah kenapa dia menjadi manusia. Karena yang dia kasihani ini adalah manusia. Makanya kalau besok ada pertanyaan, kenapa Yesus menjadi manusia? Tunjukin ayat ini. Ibrani 2 ayat 16. Karena Bapa itu mengasihi manusia, makanya anaknya itu menjadi manusia. Ayat 16 saya lihatin, ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat, bukan kodok, bukan anjing, bukan babi yang dia kasihani, tapi keturunan Abraham yaitu adalah manusia yang dia kasihani. Itulah kenapa dia menjadi manusia. Karena semua manusia itu mati karena dosa. Babi itu mati bukan karena dosa. Itu karena dia mati, babi itu mati karena justru mereka itu dikutuk. Seluruh bumi itu dikutuk karena dosa manusia. Nah, kira-kira gitu. Jadi jawabannya begini, pendek ceritanya gini. Yesus itu adalah Tuhan karena dia diberi kuasa, Matius 28:18, dia diberi kuasa untuk menaklukkan iblis, maut, dan dosa. Supaya dia bisa mati. Itulah kenapa dia diberi kuasa. Nah, diberi kuasa itulah disebutnya Tuhan atas segala Tuhan. Wahyu berapa tuh? Tuhan atas segala Tuhan. Nah, itulah. Wahyu, gue lupa tuh Tuhan dari atas segala Tuhan. Dialah yang diberi kuasa. Dan dari jubahnya pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja atas segala dan Tuhan. Pernah nggak disebut Allah Yesus? Nggak pernah. Dia disebutnya Tuhan Yesus. Tapi karena dia Tuhan dari segala Tuhan, dia memiliki kuasa di surga. Itulah kenapa disebut Tuhan. Karena di dalam dirinya itu terdapat dua kodrati. Kolose 2 ayat 9. Sebentar. Kolose 2 ayat 9. Pung, aku mau ke kamar mandi dulu sebentar.
Kayak kita tunggu sejenak narasumbernya masih ke kamar mandinya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini dan sebarin ke manapun sampai ke ujung bumi, karena pengajaran ini bisa menjadi menolong buat saudara-saudara dari kita semua yang masih belum paham atau yang masih awam, bisa mengerti tentang arti firman yang sesungguhnya. Nah, dengan topik yaitu ketuhanan dan keelahian Yesus. Nah, kita udah panjang lebar ya dijelaskan oleh narasumber kami. Nah, setelah ini narasumber kami akan kembali. Ya, Iya, aku silakan lagi, Mas I'm so Adi. sorry, aku lagi baru dari kamar mandi, dari toilet. Nah, itulah. Jadi Yesus itu saudara, teman-teman, Yesus itu disebut Tuhan ya karena dia memang dia manusia. Yesus itu Tuhan. Coba 1 Timotius 2:5 dulu. Kita renungkan dulu ini. Kenapa Yesus ngomong seperti ini? Kenapa ada ayat seperti ini? 1 Timotius 2:5. Kita jangan minder. Gue itu pernah minder Yesus itu Tuhan itu karena dia manusia. Saya ini adalah orang yang paling suka minder. Tapi lu liatin 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantar, ini Yesus. Antara Allah dan manusia. Kenapa disebut? Kamu pernah mikir nggak kenapa Timotius itu menuliskan itu adalah yaitu manusia Kristus Yesus? Mau tau nggak kenapa jawabannya? Karena ada di ayat 6. Ayat 6 itu yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Yang seperti apa yang saya tadi udah bilang, ini berkait dengan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Antara tebusan dosa dan penebusan. Seluruh dosa itu harus ditebus. Nah, kemanusiaan Yesus itu adalah tebusan kita. Tebusan kita untuk selama-lamanya. Di mana dulu hewan itu dibuat tebusan, itu para setiap tahun mereka harus mengorbankan hewan. Karena apa? Hewan itu setelah dikorbankan kan mati, dibakar. Tapi Yesus untuk selama-lamanya. Coba Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5 dan 9. Karena itu ketika ia masuk, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki dan engkau telah menjadikan tubuhku. Ini, sorry, ayat 5 dulu, sebentar, ayat 5 dulu. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki dan engkau telah menjadikan tubuh bagiku. Itu ada di Mazmur berapa tuh, Pung? Mazmur berapa tuh, Pung? Coba kita lihat. 40. Coba liatin Mazmur 40 ayat 7. Coba lu liatin. Perhatikan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban saja, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kok beda? Kok beda? Ini Masoretic text. Kemarin itu gue udah jelasin tuh di video sebelumnya. Ini Masoretic text. Karena korban sembelihan itu coba balik ke Ibrani 10 ayat 5 dulu deh. Ini tentang penebusan lagi nih. Ibrani 10 ayat 5. Sebenarnya yang disediakan itu tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itulah kemanusiaan Yesus. Anak manusia itu yang turun dalam awan-awan, itulah yang disebut tubuh, karena Yesus itu dia itu datang sebagai manusia. Nah, kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Karena apa? Kenapa? Kenapa? Coba ayat 7-nya. Ayat 7-nya. Kita baca seutuhnya. Kalau lo baca seutuhnya itu keren banget. Sungguh aku datang dalam golongan. Bukan, sebelum. Oke. Di atas, sorry 8 bener, 8 Pung. Sorry Pung, aku nggak pakai PowerPoint soalnya. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Oke, seluruh perjanjian lama itu mempersembahkan korban bakaran, itu hewan.
Dan kemudian katanya, sungguh aku datang. Lihat ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Kenapa yang pertama dihapuskan? Apa itu yang dihapuskan? Apa itu yang dihapuskan? Di bawahnya lihat. Di bawahnya lagi. Karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selamanya dan persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus itu, kurban penebusan yang dilakukan Yesus itu sekali dan selamanya. Karena Yesus itu tidak takluk sama maut. Persembahan itu mereka lakukan tiap hari. Coba setiap tahunnya itu ayat 2, coba ya ayat 2. Coba kita liatin, bandingkan sama orang Yahudi. Setiap tahun mereka melakukan. Itu di ayat berapa tuh? Tiap tahunnya. Nah, itu di ayat berapa nih? Ayat 1, ayat 1, ayat 1. Ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalam itu. Karena mereka harus melakukan itu tahun per tahun. Yang dikorbankan itu mati. Mati. Sebab jika halmu itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan hak ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Inilah Yeremia 31. Pada waktunya tuh perjanjian baru itu membuat mereka sadar tentang dosa. Itu bukan tentang masalah persembahan lagi, Bapak. Itulah kenapa siapa namanya? Dev. Yesus itu ini kan kaitannya sama penebusan yang sebelumnya kita bahas. Yesus itu kenapa menyebutkan apa namanya? Kurban lupa lagi. Yang kurban itu nggak pernah melakukan apa? Aduh, gue lupa lagi. Tidak akan sadar lagi dan engkau Yeremia, Korbanot. iya korbanot itu ya. Yeremia 31 ayat 31 coba. Perjanjian yang baru ya. Lama karena begini Pak. Ini karena kan sebenarnya kan ini kan kaitannya sama presentasi kita ini yang di sebelumnya gitu. Kenapa gue membuat ini adalah jadi topik yang kedua gitu. Ini kaitannya sama penebusan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian itu seperti apa? Bukan seperti, lihatin, ayat 32-nya. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memberikan tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu ia telah ingkari. Meskipun aku menjadi tuan dan selanjutnya. Ini perjanjian apa, Mas? Lukas 22 ayat 20. Apa tuh? Darah yang ditumpahkan. Inilah darahku menjadi perjanjian yang baru bagimu. Bukan, pertanyaanku begini. Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu apa tuh? Perjanjianku itu tuh maksudnya apa? Darah. Taurat. Perjanjianku itu, perjanjian itu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dimana Tuhan itu mengadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk bawa mereka keluar dari Mesir. Itu kan adalah perjanjian Taurat. Nah, Taurat itu mereka langgar semua. Lu perhatiin deh, semua para nabi, semua orang-orang Israel berkali-kali jatuh dalam dosa menyembah ilah yang lain. Berkali-kali. Nah, Yesus itu datang untuk penggenapan itu. Menggenapi itu. Nah, ketuhanan Yesus, oke, balik lagi ke topiknya. Yesus itu disebut Tuhan. Pada diri kemanusiaannya itulah diberi kuasa untuk dia itu bisa mati dan dia bisa mengalahkan maut ini. Ibrani berapa tadi? 2 ayat 15. Itulah ketuhanan Yesus. Jadi kita tuh jangan minder, Pak. Kalau disebut Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan Yesus, ya memang dia manusia. Tapi pada saat Yesus menyatakan dia itu Allah, keilahian. Coba
Sorry, Kolose 2 ayat 9 coba. Tadi kan tentang ketuhanan, sekarang tentang keilahiannya dia. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani, dia itu manusia, seluruh kepenuhan kealahan. Dia itu adalah Allah sebagai dia adalah firman. Sebelum dia menjadi manusia pun dia itu adalah Allah karena firman itu adalah Allah. Yesus itu Allah karena dia adalah firman. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itu. Nah, si manusia Yesus itu Tuhan atau Allah? Kemanusiaan Yesus itulah yang disebut Tuhan. Karena yang dimana Allah itu roh, nggak mungkin Allah itu roh itu mampus, nggak mungkin roh itu mengandung darah, dia menjadi manusia. Dia itu dibuat memungkinkan dia untuk menjadi manusia untuk mengorbankan darah perjanjian itu kepada kita. Jadi pada intinya yang melakukan hukum Taurat itu cuman orang Kristen, bukan orang Yahudi rabbinik sekarang ini yang notabene katanya mereka ngerti perjanjian lama dengan bahasa Taurat, tapi mereka sampai sekarang nggak ngerti Mesias itu apa. Sepakat, bro. Saya tantang orang Yahudi, kalau kalian ngerti bahasa Ibrani, kenapa kalian selalu gagal memprediksi bahwa Mesias itu siapa? Kenapa? Tapi tentang kegagalan, coba gue mau share screen, coba. Ritual ini hanya dilakukan di bait suci Yerusalem. Dengar gak yang ngomongin? Video gue dengar gak? Ini Rabi Yakub Barok ya? Dengar. Oke, lihat, dengar. Tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Seperti ini gambarnya. Jadi yang bisa melakukan ritual ini hanya imam-imam atau kohanim dari suku Lewi. Dan tempat melakukannya itu juga tadi saya katakan di Yerusalem. Prosedur ini tidak bisa dilakukan. Nggak ada apa? Videonya. Ini slide PowerPoint. Videonya nggak ada, tapi suara ada. Videonya. Tapi ada suaranya. Ada suaranya ada, cuman videonya doang yang nggak ada. Oke. Boleh diulangin lagi, Mas. Ya, silakan Mas, diulangin lagi apa-apa. Halo. Ya. Halo Pak, lanjut Pak, ada suara kok. Oke, enggak tadi gini ya Boy ya. Tentang masalah, kamu pernah dengar nggak Yesus pada waktunya akan ada batu satu dengan batu yang lain itu tidak akan bertumpuk, tentang bait suci akan hancur. Itu pernah tuh dinubuatkan sama Yesus. Coba dengar nggak? Itu di Matius berapa ya? Gue lupa ya. 24 ayat ayat 1-2 gitu. Oh, bukan. Ini English, ini Indonesian aja coba. Oke, ini benar ayat 1. Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ke bawahnya. Nah, itu dia. Jadi bait Allah itu tuh sudah hancur. Bait Allah itu sudah dibuatkan, kenapa? Kegenapan tentang masalah perjanjian lama, tentang penebusan, bayang-bayang Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Dan itulah kenapa Yesus itu berkuasa atas di dunia, dan kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Kan itu kan Matius 28 ayat 18 tadi. Nah, disitulah letak ketuhanan Yesus itu adalah kemanusiaannya. Tapi kalau Yesus itu disebut Allah, ilah, dia itu sebagai firman. Bahkan sebelum Yesus itu menjadi manusia itu, dia itu sudah adalah bersama-sama dengan Bapa itu sendiri.
apa namanya, Yohanes 1 ayat 1 berapa gimana? Berapa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itulah kealahannya Yesus. Pada waktu Yohanes 1 ayat 1 itu menyebutkan apa namanya? Yang firman itu adalah Allah. Yesus itu sudah menjadi Allah atau belum? Yesus itu sudah menjadi manusia atau belum? Belum. 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 Yesus itu bukan manusia. Ya, itulah ilahiannya Yesus. Makanya di Yohanes 17 ayat 5, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Berikanlah kemuliaan yang telah kumiliki di dalam hadiratku sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 5. Kemuliaan dia sebagai anak itu sudah ada jauh sebelum dunia ini ada. Dia sudah bersama-sama dengan Allah. Nah, itulah kealahan Yesus. Tapi ketuhanan Yesus itu baru ada. Ketuhanan Yesus itu baru ada pada waktu di Matius 1 ayat 25 coba. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yesus menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu baru ada. Anak laki-laki Yesus itu baru ada ya di rahimnya Yesus, Maria. Benar tadi jawaban tadi siapa yang ngomongin rahim? Itu dia. Itulah ketuhanan Yesus. Anak keanakannya dia di dalam rahim Maria itulah yang diberi kuasa. Kepadaku telah diberi kuasa. Itulah ketuhanan Yesus. Tapi pada saat dia itu sebagai firman sebelum menjadi manusia di dalam kekekalan, dia itu sudah Allah. Nah, itulah makna ketuhanan dan keilahian Yesus. Jadi besok-besok kita jangan minder lagi, Pak. Yesus itu Tuhan atau manusia? Loh, ini pertanyaannya salah. Kalau misalnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Justru Yesus itu manusia, makanya dia Tuhan. Karena kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun surga. Dia itu adalah Tuhan karena dia kuasanya telah diberikan sama Bapa ini. Yang dimana anaknya telah yang Bapa ini telah mengaruniakan anaknya itu menjadi manusia. Nah, kemanusiaannya itulah diberikan kuasa. Lu fight anakku, kau fight di sini. Ini Yesus itu bisa berdosa loh. Yesus itu maksud gua, dia itu bukannya orang pura-pura nggak menderita. Dia bisa jatuh dalam percobaan, bisa. Yesus itu bisa jatuh dalam percobaan, tapi dia nggak lakukan itu. Dia taat sama Bapaknya. Dia taat sampai mati. Sebenarnya dalam hakikatnya dia manusia, dia bisa jatuh dalam dosa, walaupun dia tidak mengenal dosa, tapi bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman kalau mau mengkritisin atau mau mengsu atau mendakwa terserah. Kita boleh diskusi saat ini. Silakan. Ya menarik bro, interaktif Ya. aja kita nggak masalah ya. Ya, baik. Kembali ke moderator. Bentar. Moderator mau bicara. Ya baik. Ya begitu jelas ya penjelasan dari narasumber kami yaitu Mas Aderion Tabrat sangat komprehensif gitu ya. Dari ayat demi ayat dan itu pun juga dijelaskan apa perbedaan antara ketuhanan dan keilahian terhadap Yesus Kristus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam partisipan, alangkah baiknya yang mau berinteraksi silakan raise hand gitu, biar rapi untuk jalannya acara pada malam hari ini. Ya barangkali ya silakan Bro Twakbir. Ya, makasih bro David. Jadi Oke. pemaparan Aderion keren. Tapi memang bro, ini kan topiknya tentang Tuhan dan Allah ya. Sebenarnya isunya ini tentang bahasa Indonesia sih. Boleh ditegaskan bro tentang Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Mungkin dari Aderion ada masukan yang lebih tegas Gimana lagi tuh? gitu. Itu tentang Kisah Para apa? Rasul. Ya, Kisah boleh. Para Rasul 9 ayat 6 tentang Saulus. Mhm. Jawab Saulus, Oke. siapakah engkau Tuhan? Nah, ini kan kebetulan memang topiknya tentang Tuhan dan Allah nih. Ini menarik nih. Karena isunya di sini tentang bahasa Indonesia, tentang Tuhan, kan gitu ya. Kalau dari Bro Aderion, pemikiran gimana nih?
ini Saulus yang tidak pernah, ini kan namanya masih Saulus nih, belum pernah berjumpa dengan Yesus Kristus, tapi dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Coba Nah. ditegaskan bro, gimana maksudnya? Gini, itu pertanyaan yang sangat menarik. Karena begini loh Pak, di dalam kultur bahasa Indonesia, jauh apa di dalam presentasi aku itu tadi, saya bilang Tuhan di dalam bahasa Indonesia, kultur bahasa Indonesia sekarang, Tuhan itu ya Allah, Allah itu Tuhan. Tapi setelah itu saya buktikan di dalam Alkitab, Tuhan dan Allah berbeda. Nah, begini, gue nggak mau terlalu panjang lebar. Maksudku gini, kata Tuhan itu nggak merujuk makna ilahi loh. Kalaupun bisa disebut siapakah engkau Tuhan, sebenarnya dia ngomong siapakah engkau Tuhan. Tuhan, Lord Jesus. Dia nggak pernah God Jesus, Lord Jesus, nggak apa Tuhan, penguasaku. Dia nggak ngomongin tentang Allah, Tuhan itu Allah, bukan. Yesus itu kan tadi kan udah aku bilang Timotius 2 ayat 5. Timotius 2, dia adalah pengantara antara Allah dan manusia. Berarti dia bukan Allah toh? Dia bukan Allah, kemanusiaan ini bukan Allah. Yaitu manusia Kristus. Coba Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Ini kita harus bisa pertanggungjawabkan iman kita loh. 1 Timotius 2 ayat 5. Kita harus bisa pertanggungjawabkan iman kita. Besok-besok jangan minder, Pak. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Berarti Yesus itu apa? Pengantara antara Allah dan manusia. Yesus itu Allah bukan? Bukan. Tapi dia merujuk ke siapa? Manusia Kristus Yesus. Kenapa nggak disebut yaitu Kristus Yesus saja? Kenapa? Kenapa ada kata manusia di situ? Kenapa? Karena kemanusiaan itu penting sekali buat kita. Dia itulah pengantara. Dengan kebersatuan dia itu akan bangkit seperti apa yang tadi aku tunjukkan, yang kita baca tadi. Kita itu akan bersatu dengan kebangkitannya dia, yaitu sebagai manusia. Itulah kita bersatu dengan si Yesus ini. Si manusia ini. Boleh tak tambahkan dikit bro? Boleh bang. Jadi ini menarik juga tentang Allah Bapa atau yang namanya Yod-Heh-Vav-He itu pun disebut juga dengan Tuhan kan gitu ya. Ini supaya nggak bias juga. Karena termasuk Sema Israel, itu Sema Israel tuh yang dikatakan Esa itu adalah Tuhan kan gitu. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Yang Echad itu Adonai, bukan Elohenu kan gitu. Jadi tidak masalah sih Bapa juga disebut sebagai Tuhan karena di Perjanjian Lama itu tegas juga sih. Kurang tepat. Apa Shema boleh kan dikoreksi. Kurang tepat. Gini, kata Tuhan itu kan karena kita kan menggunakan terjemahan. Coba kita baca Markus 12 ayat 29 tadi itu gimana? Coba bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya bahasa Yunani ya? Markus 12 ayat 29. Ya, itu sama juga bahasa kan? Ibrani. Shema Israel. Oh ya bahasa Yunani, tapi kan itu ya Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Cuman kan si Adonai itu Adonai yang orang-orang. Jadi kan mereka punya ketif kere kan. Yang ditulis apa, yang dibaca apa. Itu kan kalau kultur bahasa Yahudi ya. Benar. Mereka nyebutnya si ketifnya itu ditulisnya Yod-Heh-Vav-He, tapi mereka kerenya itu yang dia sebut itu ya Adonai gelarnya. Nah, gelar coba baca Markus 12:29 tadi. Coba baca dulu deh. Itu bukan dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu di situ merujuk pada nama, Pak. Tuhan di situ bukan nama, tapi sorry, mereka boleh koreksi dikit, brother. Boleh. Ya, kalau di dalam terjemahan Yunani, tadi bro bilang ketif kere, oke. Karena dalam pelafalan itu bahasa Yod-Heh-Vav-He tidak boleh diucapkan. Ya. Tapi memang mereka dalam orang Ibrani melafalkan itu sebagai Adonai, gitu ya. Adonai jabatannya. Ya, Adonai. Tapi kalau di dalam perjanjian baru itu ditulis kurios, bro. Bukan nama. Kurios. Betul. Ya. Jadi maksud gua gini. Padanan kata itu penting. Tadi memang bro, memang gua salut lah
dalam menjabarkan tentang perbedaan kata Tuhan dan Allah ini supaya kita nggak minder. Ini penting sebenarnya. Ini Betul sangat banget. penting. Kenapa gua bilang penting? Karena nanti ini serangan-serangan Muslim berkata dia mencampurkan tentang keilahian dan kemanusiaan. Nanti kan dia ngomong ini, maaf kata gini ya, Tuhan kok berak, Tuhan kok cebok, Tuhan kok makan, Tuhan kok tidur, kan gitu kan bro. Betul. Nah tadi Bro Adrian udah dengan detail menjelaskan itu semua, bahwa Tuhan itu adalah maknanya penguasa. Itu bisa bersifat kemanusiaan, bisa bersifat yang maha kuasa. Karena begini ya, isunya ini sebenarnya di bahasa Indonesia. Pada abad ke-18 atau sekitar 19, Leidecker itu pendeta Belanda, Iya. itu menerjemahkan bahasa Alkitab bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Itu diserap dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Jadi yang poinnya yang mau saya tangkap, Yesus itu mau dibilang Tuhan atau Tuhan itu sama aja. Maknanya adalah penguasa. Tapi berbeda ketika dia merujuk kepada, ini kita misalnya berbicara tentang penguasa itu sebagai subjek, sebagai predikat ya. Nah tadi Bro Adrian tadi kan udah bilang di mana ya? Matius 28 ayat 18. Segala kuasa diberikan. Nah, ketika kuasa di bumi dan di surga, ini kan subjek predikat ini mempengaruhi objek. Artinya kuasa ini udah melebihi dari Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, sebenarnya isunya di bahasa Indonesia aja sih. Betul, betul. Tuhan dan Tuhan itu. Betul. Tapi bro Adrian bisa ditegaskan nggak bro? Semua segala Kristen atau semua bidat percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya, Betul. percaya. Itu yang akan benturkan Muslim selama ini. Iya, tapi Dibilang permasalahannya Tuhannya ini loh, definisi Tuhannya ini di Indonesia ini, khususnya di Indonesia ya, tapi kalau di orang luar itu nggak masalah. Khususnya di benar. Indonesia ini, Pak, mereka itu nggak ngerti Tuhan itu bukan Allah. Iya. Tuhan itu bukan Paham. Allah. Tuhan itu bukan Allah. Tapi bukan berarti juga, sebentar, tapi bukan berarti juga Yesus itu bukan Allah, bukan. Tapi kemanusiaan Yesus itu adalah perantara kita antara Allah dan manusia itulah. Dialah penebus ini loh. Kemanusiaannya dia itu yang terbatas dengan ruang dan waktu, bahkan dibuat lebih rendah dari malaikat untuk sementara waktu. Iya. Jadi lu nggak perlu harus pusing. Di mana gini loh. Besok-besok makanya kalau ada teman-teman yang anak-anak muda di sini ngomong gini loh. Di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan sembahku, itu adalah trik yang busuk. Karena begini, kita ini jangan pernah terpengaruh dengan apa yang mereka pahami. Mereka itu memahami bahwa Tuhan itu Allah Tuhan. Terus mereka menuntut Yesus harus ngomong ini. Kalau misalnya Yesus ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bagaimana? Tiba-tiba dia bukan Allah. Kalau misalnya dia bilang, akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu three things. Itu ada 3 hal yang Yesus ngomongin. Dia itu pertama adalah jalan, dia itu adalah kebenaran, dan dia itu adalah hidup. Berarti sekarang, manusia itu ada yang benar nggak? Nggak ada. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Tapi Yesus menyatakan, akulah kebenaran. Sejak kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut akulah kebenaran? Nggak usah sebut mereka lah bro. Kita bahas yang intinya kita aja lah. Iya benar, begitu loh. Jadi sebenarnya boleh tambahin dikit bro Adrian sekali lagi. Boleh, ini bro. saya udah selesai nih. Saya udah selesai nih sekali lagi. Jadi ini penting juga memang tentang kata Tuhan dan Allah. Padahal orang menganggap ini sepele ya. Padahal ini sangat penting. Ini mempengaruhi semua tentang bacaan Alkitab. Jadi kalau dasarnya kita udah paham, kita nggak bisa lagi dibuat goyang sama teman-teman seberang gitu. Tadi kan Bro Adrian kan mengatakan teman-teman sebelah itu selalu menggunakan di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan, kan gitu. Nah ini sebenarnya muslim yang di RT6 yang di Indonesia ini nggak paham apa maksud dari pernyataan itu. Ini kan pemahaman pertanyaan yang selalu digunakan oleh Zakir Naik, kalau nggak salah gurunya siapa? Nama gurunya? Ahmad Didat. Nah, padahal kalau Muslim, kalau RT6 mau
lebih cerdas memahami perkataan mereka, pertanyaan mereka. Sebenarnya Zakir Naik itu bertanya, di manakah Yesus menyebut dia adalah Allah, bukan Tuhan. Where Jesus said, I'm God He and is worship God, me. He is God. Iya, He is God. Makanya RT6 di Indonesia ini udah udah salah memahami pertanyaan Zakir Naik, terus itu digunakan untuk mereka berapologet. Ini udah salah besar. Jadi kalau memang tentang padanan kata ini harus banyak belajar lah teman-teman seberang ini. Karena Lord itu padanan katanya Tuhan atau sama dengan Tuhan. Dalam bahasa Hebrew-nya Adonai, dalam bahasa Latinnya Domini, dalam bahasa Yunani-nya Kyrios. Ini padanan ini. Jadi gini, sebentar. Benar tentang masalah itu seperti itu betul. Tapi maksud gini, apakah kebenaran itu adalah sesuatu hal yang harus dinyatakan oleh Yesus itu sendiri? Ini penting. Kebenaran adalah, jadi mereka menerima hanya misalnya mereka membuat satu rumus, kebenaran itu adalah hanyalah Alkitab tinta merah. Itu salah, benar atau salah? Bukan. Ya, salah premis seperti itu karena mereka menganggap mengukur dari iman mereka. Karena mereka mengukur bahwasanya Quran itu direct, perkataan direct langsung, perkataan Allah direct, didiktekan, ditulis. Nah, itu pola pemikiran mereka. Kalau kita kan Alkitab bukan seperti itu. Bukan seperti itu, betul. Ini bagus. Ini lo nyambung, benar. Itu loh. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Loh, nggak ada. Bilang aja kayak gitu. Karena ini suatu ada pertanyaan seperti itu. Ini makanya kan gue ya gimana? Karena gini bro, itu jadi senjata makan tuan mereka juga kalau mereka mengatakan Quran itu perkataan Allah direct. Kenapa gue katakan gitu? Bisa dibuka di Quran 72 ayat 11, itu jin ngomong langsung loh, direct. Ya, sebenarnya gini loh, ini benar. Ini itu kan panjang kali lebar itu sebenarnya. Sebenarnya perkataan di dalam Al-Quran itu juga itu bukan perkataan Muhammad semua dan bukan perkataan Allah semua. Loh, Adrian, kok kamu ngarang kan gitu kan, misalnya gitu. Oh, Adrian, kok kamu ngarang? Kamu menista enggak? At-Tahrim ayat 5. At-Tahrim ayat 5 coba. Maaf teman-teman, saya bisa bicara sedikit. Boleh Bang. Nah, kalau mereka mengatakan yang seperti itu, baik pun mereka menyangkali, ya, sama dengan mereka pun menelanjangi diri mereka sendiri. Dalam arti? Ya, karena mereka kan kalau berbicara kan tidak sesuai dengan apa yang tersurat. Boleh saya Boleh Pak Pendeta, boleh. Ya, jadi gini, memang kita kan soroti Muslim ya. Kalau Muslim itu memang mereka menanyakan itu wajar ya, menurut pandangan saya lah. Karena kekeliruan itu kan berasal dari kita juga sebenarnya. Khususnya kita lai kita bukan berarti ini, tapi mereka perlu juga menerima kritikan. Karena ketika menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Yunani kepada bahasa Indonesia, memang membuat kerancuan. Padahal kata yang sama, contoh tadi yang dipertanyakan dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus kan belum jadi Kristen tuh. Tapi kok dia bilang, langsung dia bilang Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, sebenarnya kata Yunani yang dipakai di situ kan Kyrie. Kyrie itu artinya Tuhan. Jadi Paulus itu memandang sosok yang berbicara kepada itu sebagai Tuhan, seorang penguasa, ya, seorang yang dia hormati gitu. Jadi sebenarnya kalau itu diterjemahkan dengan jujur itu Tuhan, gitu. Nah kemudian di dalam Efesus pasal 6 ayat 9, ya di situ dikatakan Tuhan. Itu kan pakai kata Kyrie juga. Kemudian lalu kata Tuhan mereka dan Tuhan kamu itu memakai kata Kyrios. Jadi sama artinya sebenarnya Tuhan gitu loh. Artinya penguasa. Jadi penguasa itu ada banyak penguasa gitu. Tuhan juga ya, Allah juga itu penguasa. Nah, jadi lai ini membuat polemik juga gitu. Sehingga Pak tidak heran
kaum muslim menanyakan gitu. Jadi seharusnya kita membenahi diri juga. Begini, Terjemahan itu perlu untuk ada pengoreksian gitu, sehingga tidak menimbulkan orang Kristen banyak juga kan bingung di sini kan. Pak Kok kenapa Pendeta, kata yang sama? Ya. Pak Pendeta gini, maksudku gini, LAI itu adalah lembaga terjemah, penerjemah. Dia itu mereka itu bukan lembaga teologis. Mereka nggak ngebahas tentang teologi, tapi mau ngomongin tentang bahasa. Tapi begini, maksud gini, aku nggak membela LAI. Aku bukan dalam rangka membela LAI dalam membabi buta. Memang benar ada banyak yang salah. Seharusnya secara idealisnya gue, kita harus LAI ini nggak Betul. benar. Nah, tapi begini Pak Pendeta, LAI ini yang dia incer itu bukan cuman hanya orang yang belajar teologi, tapi orang yang nggak belajar teologi pun diincer. Nah ini loh, ini tentang masalah tugasnya orang lembaga terjemahan, bagaimana dia menerjemahkan suatu diksi di mana orang awam pun ngerti. Makanya mereka menggunakan kata Allah gitu loh. Jadi saya nggak membela LAI, tapi memang harus membela LAI juga. Karena memang dia yang lembaga yang berwenang dalam hal menerjemahkan. Aku nggak pernah berani bilang ini LAI itu salah. Aku nggak pernah bilang ini tuh LAI itu salah. Tapi cuman mereka itu yang dia pikirin tuh bukan kita, Pak. Kita ini adalah orang yang memang belajar teologi. Yang mereka pikir orang yang nggak belajar teologis, orang yang kerjaannya ngisi perut, bagaimana ini orang tuh ngerti Yesus itu gimana sih? Dia menggunakan bahasa-bahasa yang mereka ngerti. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Kenapa mereka menyebutkan kalau Yesus itu adalah Allah begitu? Nah ini permasalahannya. Itu persoalannya di situ. Jadi akhirnya jadi polemik sendiri gitu. Nah, tapi menurut saya ini perlu kan ketika kita melihat itu sebuah polemik, maka mestinya kita membenahi diri dari diri kita sendiri kan. Kita ingin nih supaya orang memahami apa yang kita sampaikan nih. Nah, kita mestinya membenahi diri kan begitu ya. Menurut pandangan saya. Jadi LAI ini kan mestinya menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang, melihat situasi yang ada sehingga tidak terus berdiri tegak di situ tanpa melakukan sesuatu yang merekomendasikan masukan-masukan yang ada gitu. Jadi mungkin ke depan perlu para penerjemah-penerjemahan ini juga mulai melihat hal ini karena ini kan menjadi polemik berkepanjangan kan, sehingga tidak heran kalau kaum muslim ini kan menanyakan hal semacam itu sehingga banyak orang awam pun tidak mampu menjawabnya juga gitu, bingung kan gitu. Seperti itu kalau menurut saya sih. Bener. Bentar. Boleh minta tolong dipersingkat nggak Mas Adek? Soalnya abis ini ada acara lagi. Boleh. Jadi kesimpulannya gini, aku mau buat kesimpulan. Aku berharap orang-orang Kristen itu jangan minder. Ketuhanan Yesus itu memang benar, dia adalah manusia. Dia itu Tuhan karena dia manusia. Gue mau berharap orang berpikir seperti itu. Yesus itu Tuhan karena dia manusia. Jangan menggunakan pemahaman orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Karena aku tadi sudah menyampaikan Tuhan dan Allah itu berbeda. Dalam Alkitab itu sudah 2 menit. Betul. 2 menit ya. 2 menit. Silakan. 2 menit ya, 2 menit. Jadi begini, masalah tentang kata Tuhan dan kata Allah. Sebenarnya kalau kita mau fair, bukan hanya muslim aja yang nggak paham. Beberapa waktu yang lalu saya debat, saya katakan Tuhan mati. Apa masalahnya kalau saya bilang Tuhan mati? Dipertanyakan saya, kamu bilang kenapa ngomong bahwa Tuhan mati? Aku bilang iya betul. Makanya Yesus itu jangan cuma dianggap Tuhan, karena firman itu menjadi Allah, bukan menjadi Tuhan. Secara kemanusiaan Yesus itu dia disebut Tuhan, tetapi secara keilahian Yesus dia adalah Allah. Jadi jangan hanya berhenti mengatakan Yesus itu Tuhan. Kita harus lengkap. Yesus adalah Allah. Jesus is God. Kalau saya. Betul Bang. Aku mau tanggapin si Bang itu. Gini. Aku bener yang Bang Billy ini ngomongin betul. Tapi begini loh Bang.
Sekarang kita tuh ketemu sama orang yang memahami Tuhan dan Allah itu sama. Oke, sekarang kita harus sadarin itu. Tuhan dan Allah itu sama, tapi di dalam kekristenan itu dibedakan. Tuhan itu, ngomongin Tuhan itu bukan ngomongin hakikat. Tuhan itu adalah gelar presiden ya, itu. Tuhan itu presiden Soeharto, ketua RT Ridwan, misalnya seperti itu. Itulah Kau bilang Jokowi Tuhan saya diketawain. ya nggak apa-apa, nggak, maksudku gini loh, ngomongin Tuhan itu adalah gelar, tapi hakikat dia sebelum dia menjadi manusia itu dia sudah Allah, sebagai dia adalah firman, anaknya itu. Makanya berikanlah kemuliaan yang tak engkau beri apa, yang telah kumiliki loh ya. Berarti hakikat firman itu, dia adalah sebagai firman itu sudah dimiliki sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 5 itu loh. Betul. Itu namanya tentang praeksistensi. Jadi yang kita hadapin, ini perhatiin ya, yang kita hadapin sama orang Islam itu adalah pemahaman orang-orang Islam di Indonesia. Lu kalau ngomongin di Inggris itu nggak masalah, Pak. Yesus itu Lord, itu nggak masalah. Yesus itu Lord, itu nggak masalah. Aditya Warman, kamu tau nggak Aditya Warman? Kamu tau nggak Aditya Warman? Aditya Warman itu dia punya gelar Tuhan. Iya. Itu di tahun berapa itu? Sebelum 1733 prasasti itu ada sebuah prasasti. Bener. Nah, itu dia. Nah, itu LAI itu menggunakan kata Tuhan itu dalam arti seperti itu. Tuhan itu tuh ngomongin jabatannya, bukan hakikatnya. Nah, terus terkait yang seperti ini, Pak. Kalau lu jangan pernah ngomong lagi, oh, Tuhannya Kristen bisa dilihat, Tuhannya Islam nggak bisa dilihat. Ini adalah kesalahan hancur. Bapak itu tidak pernah dilihat. Coba 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16, Pak. Tolong. Ini tentang keilahian Yesus. Tadi kan gue ngomongin tentang ketuhanan. Tentang keilahian Yesus. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terang. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Sekarang di dalam iman kekristenan, Bapak itu pernah kelihatan atau enggak? Enggak pernah kelihatan. Tidak dapat melihat Bapa. Ini ngomongin tentang Bapa. Yang dilihat itu siapa? Yesus Kristus. Yesus itu kalau terkait judul gua nih kan, ini kan si moderator udah ngomong. Jadi gini Pak, kesimpulannya Bang David gini. Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu sebagai manusia. Nah, orang-orang Kristen itu kamu mesti tahu Yesus itu kemanusiaannya itu penting. Jangan pernah minder dengan kemanusiaan Yesus. Yesus itu kemanusiaannya itu adalah untuk penebusan. Kurbanot ini. Kenapa gue bilang, kenapa setelah kurbanot gue ngomongin tentang ketuhanan dan keilahiannya Yesus. Ini kaitannya sama kurbanot yang kemarin presentasi gue tentang masalah kurban. Kenapa dia harus jadi manusia? Itu tentang ketuhanan Yesus. Tapi kalau lo ngomongin keilahian Yesus, bahkan sebelum dunia ini ada, Yesus itu sudah Allah. Gue gak bilang Tuhan. Kalau lo ngomongin Tuhan Yesus, Lord Jesus, itu pada waktu dia menjadi manusia. Gue gak mau orang Kristen tuh minder. Gue gak mau cuman hanya Kolose 2 ayat 9 itu paling penting. Kolose 2 ayat 9 coba. Kolose 2 ayat 9. Di dalam kemanusiaannya itu ada kepenuhan ilahi. Jadi kamu harus ngerti gitu loh. Jangan ngomongin ngurusin agama Islam dulu, tapi kamu nggak ngerti tentang Kristen. Gue kesel sama orang-orang begitu gitu loh, sama orang-orang Kristen begitu. Kita ini tuh harusnya belajar tentang kekristenan. Kita harus mengabarkan Injil. Tapi lu malah ngomongin tentang Muhammad. Terus ngomongin Muhammad. Ini kalau ngomongin Muhammad jelek mulu, pasti. Tapi lu harus berhubungkan
Kenapa Muhammad itu jelek? Karena Yesus itu mulia. Itu paling penting. Itu yang gue mau. Gitu loh. Saya mau itu Yesus itu dikabarkan, bukan Muhammadnya yang dijelekkan. Saya maunya begitu orang Kristen. Kalau Muhammad dijelekkan, nggak perlu Yesus. Nggak perlu Yesus. Kita liatin Alkitab, kitab mereka. Nggak perlu kitab Injil. Jelek. Masih jelek, Pak. Muhammad itu jelek. Loh, Adrian kamu penistaan. Ya iya dong. Kok kamu bilang penistaan? Masa iya saya memuliakan Muhammad? Saya membuat dia jadi bagus? Nah, itu iman kami. Itu bukan penistaan. Memang Muhammad jelek. Tapi yang benar itu kenapa Muhammad jelek? Karena Yesus itu mulia. Ini yang paling penting yang perlu dikabarkan itu begitu. Itu yang gue mau, Pak. Lu jangan ngomongin tentang Muhammad mulu, Pak. Sibuk lu ngomongin Muhammad tapi lu nggak pernah ngabarin Injil. Kenapa Yesus itu akulah perantara antara Allah dan manusia? Bisa nggak jelasin itu? Bisa nggak? Itu yang gue mau, Pak. Karena kalau lu tanpa itu, lu murtad. Lu murtad, lu akan ninggalin Yesus. Petrus itu mau ninggalin Yesus berkali-kali. Petrus itu mau nyelangin Yesus. Dia mau ninggalin Roma pada waktu itu. Pada waktu itu Roma itu udah dihancurin sama Kaisar yang waktu itu Kaisar siapa itu? Dia mau ninggalin Roma. Apa gue lupa tuh bahasa Yunaninya. Kenapa engkau ninggalin aku? Gua lebih baik ke Roma biar gue disalib 2 kali. Itu. Akhirnya Petrus balik ke Roma. Oke, gue balik. Tuhan. Gue balik. Petrus itu tuh dia itu belum mengenal Yesus benar-benar loh, Pak. Gue kalau ngeliatin kisah para rasul, ngeliatin para rasul, itu sedihnya minta ampun, tau gak lo? Sedih, Pak. Mereka itu nggak pernah namanya merebut kekuasaan. Tapi mereka digosipin ngubah kitab, kan kampret. Makanya ini kampret, Pak. Itu loh, Pak Bram, Pak Pendeta, coba Pak Pendeta, boleh tanggapin, Pak? Iya, saya setuju dengan Bro Aderion ya. Sebenarnya setiap kali kita membuka mulut itu, Yesus yang harus ada di ujung bibir kita dan karya keselamatannya. Sering saya bilang, saya kalau bicara dengan siapapun juga, kalau saya bertemu, mau dia Islam, Hindu, Buddha, Kristen, apapun yang dibicarakan, saya pasti tarik kepada Yesus. Saya lebih bangga membicarakan Yesus dan karya keselamatan yang dikerjakan di kayu salib, ketimbang saya membicarakan yang lain. Saya bicara tentang pekerjaan, saya pasti tarik ke pengorbanan Kristus. Apapun itu, bahkan hal yang buruk sekalipun, saya pasti tarik. Maka ketika saya dengan muslim-muslim kalau berjalan, apapun yang menjadi topik pembicaraan, saya pasti tarik ke Yesus. Yesus tidak boleh tidak ada di mulut saya. Gitu. Jadi, kenapa? Karena Yesus itulah dan karyanya di kayu salib itulah, kita hari ini kita sebut diri kita sebagai Kristen. Rasul Paulus katakan, kalau itu tidak kita beritakan, celaka kita. Benar. Nah, jadi saya sangat setuju dengan itu. Jadi mari kita orang Kristen sekarang, apapun pembicaraan kita, jangan sampai kita lupa untuk membawa nama Yesus dan karya keselamatan yang dikerjakan di kayu salib bagi kita. Sampai dia bangkit, lalu naik ke surga dan akan kembali. Itu topik utama atau setiap nafas kita sebenarnya. Mungkin itu dari saya, Bro. Bener, Pak Bram, Pak Pendeta. Itu ya bener. Itu bener. Jadi kita itu banyak yang nggak mengenal Yesus. Kita rendahkan Yesus itu siapa? Yesus itu dia itu manusia. Bener. Gue itu tuh selalu aku nggak mesti ngomong ya, Pak Bram.
Aku ngomong selalu diomongin sama Romo aku. Kamu harus mengkabarkan Yesus itu adalah manusia dan Tuhan dan Allah. Kamu harus ngomong gitu. Itu ya kabar Injil yang benar. Gua harus mengabarkan itu. Yesus itu manusia, betul manusia. Jangan minder, Pak. Gue nggak mau ada orang Kristen tuh minder kalau Yesus itu manusia. Memang benar dia manusia. Kenapa masih manusia? Itu yang mesti kita bahas. Kenapa dia harus jadi manusia? Itu yang harus kita bahas. Loh, kenapa nggak jadi kodok? Kenapa? Memang nggak bisa. Tuhan itu menyelamatkan, kan orang-orang Islam ngomong, memangnya nggak bisa. Tuhan itu mengampuni itu di atas. Nggak bisa. Bukan begitu. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Tuhan yang benar tuh nggak begitu, Pak. Dia ngeliatin umatnya itu hancur karena dosa. Dia langsung turun. Nggak bisa. Tuhan yang benar tuh bukan begitu. Tuhan yang benar itu dia harus benar-benar masuk seperti manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Bukan, oh gini loh adik Dion, karena dia ini manusia, dia harus jadi manusia. Enggak. Tuhan itu enggak perlu jadi manusia untuk supaya manusia itu mengerti dia. Bukan, enggak perlu Bapak. Bapak itu enggak perlu. Yesus itu enggak perlu menjadi manusia untuk supaya manusia itu mengerti. Enggak perlu. Tidak perlu. Yesus itu menjadi manusia untuk dia menebus. Dia itu bisa mati, bisa mampus untuk masuk ke dalam kuasa iblis, maut dan dosa ini. Dia bisa mati. Ibrani 2 ayat 14 dan 17 sampai 17 itu. Biar supaya dia bisa mati. Sama seperti kita. Bukan untuk membuat kita kenal dia. Memang kamu pikir Musa itu nabi-nabi itu nggak kenal Tuhan karena dia belum menjadi manusia? Enggak, mereka kenal Tuhan. Bukan, tapi Yesus itu jadi manusia itu untuk kurban, Pak, kurban. Tolong dong. Kita orang Kristen itu cerdas. Tolong, kita harus cerdas. Oh, Adrian lu cerdas? Enggak, bukan cerdas juga, tapi minimal bercoba untuk menjadi cerdas. Yesus itu penebusan di kita loh. Itu dia penebus kita loh. Dia itu perantara kita. Kamu mesti mau jawab apa? Dia perantara kita, antara kita dengan Bapa. Itu adalah Yesus. Kenapa disebut dia adalah jalan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, saya baca 2 ayat, Bro. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kemudian 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Bro Adrian itu betul. Jangan kita malu mengaku Yesus sebagai manusia. Maka seringkali orang Muslim ya mengatakan kepada saya, oh Tuhan kamu berak dong. Oh iya, saya bangga Tuhan saya bisa berak. Tuhan kamu bisa berak enggak? Kan enggak bisa toh. Nah, Tuhan kamu bisa mati. Iya, Tuhan saya mati. Kalau Tuhan kamu bisa mati enggak? Kan enggak bisa toh. Jadi Tuhan saya itu membuktikan bahwa dia bisa jadi segalanya gitu. Jadi saya bangga saya punya Tuhan seperti itu. Kamu mau framing ke hal buruk pun aku bangga karena Tuhan saya bisa melakukan semua itu gitu loh. Jadi kenapa kita hanya mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan doang gitu loh. Dia adalah manusia. Kan kita percaya bahwa dia manusia 100% kan karena dia memakai 2 natur kan. Kita harus akui gitu. Bahkan ada hamba Tuhan mengatakan Tuhan enggak bisa mati. Siapa bilang? Alkitab mengatakan Tuhan mati tuh. Rasul Paulus menulis bahwa Tuhan kita mati. Nah, karena pemahaman kita Tuhan dengan Allah tadi kita jadikan satu sehingga kita takut mengatakan Tuhan mati gitu. Alkitab mengatakan Tuhan mati kok. Ya, gitu. Minder. Gitu. Iya. Halo.
Halo. Ini Pak Pendeta, sebentar. Ya. Presiden itu pernah mati nggak? Nggak pernah. Ya. Presiden itu misalnya Iya. Presiden Soeharto habis itu digantikan. Presiden itu jabatan itu nggak pernah mati. Nah, ketuhanan Yesus misalnya Tuhanku telah mati. Nah, itu sama seperti presidenku telah mati. Presidennya itu nggak akan pernah mati, tapi yang mati itu apa? Kemanusiaannya. Ya. Kemanusiaannya itu yang mati. Presiden itu nggak akan pernah mati, Pak. Nah, tapi permasalahannya begini, Pak Pendeta. Tentang masalah apa namanya? Tuhan dan Allah ini di Indonesia ini itu sami mawon. Sama. Lo gak nyambung kamu itu ngomongin tentang Yesus. Kamu ngomongin tentang Yesus, ngomongin ketuhanan Yesus, itu adalah ilahinya Yesus. Gak nyambung. Gak nyambung. Halo. Ya, Ya. Halo. Ya, halo. Boleh tanya Pak sama narasumber? Boleh Pak. Dari tadi saya menyimak, saya sudah dapat menyimpulkan, tapi saya ingin bertanya kepada narasumber, kira-kira yang saya simpulkan ini benar nggak? Benar. Kita tahu bahwa Firman jadi manusia dan diberi nama Yesus, diberi kuasa oleh Allah. Ya, 100% manusia dan bersifat dan berjiwa ilahi. Boleh nggak kita katakan bahwa Yesus itu yang kita sebut Tuhan itu bagian dari Allah? Dan apabila kita menyebut dia Allah, apabila dia bersatu dengan Allah, baru kita sebut dia Allah. Boleh begitu nggak kira-kira? Boleh. Kan tadi aku bilang, Kolose 2:9. Tadi kan aku nunjukin alaynya. Kolose 2:9 coba tampilan Bang. Abang. Kolose 2:9. Bagaimana kamu nggak bisa menyebutkan ini adalah bagian dari Allah? Kolose 2:9. Oke, Dek, gini Dek. Bagaimana Yesus dikatakan bagian daripada Allah? Abangku, ntar lu Bang. Enggak, kita fokus dulu ntar. Biar ini si Abang ini ngerti gitu maksud. Ini loh. Enggak apa-apa. Maaf, Laya Derion. Saya mengerti, tapi saya menyimpulkan gitu bisa nggak? Karena kita tahu Yesus adalah Tuhan itu berasal dari Allah, yaitu firman Allah. Bisa enggak kita artikan dia jadi Tuhan, berarti dia bagian dari Allah. Apabila kita ingin menyebut dia Allah, berarti dia harus bersatu dengan Allah baru kita sebut Allah, begitu nggak? I'm so sorry, gini. Boleh nggak kita, pertanyaan begini. Boleh nggak Yesus itu disebut bagian dari Allah? Bukan. Dia itu adalah Allah. Dia kan firman Allah. Benar. Bukan cuma bagian. Dia itu adalah firman, itu adalah Allah. Tepat. Iya, apabila dia bersatu dengan Allah gitu, baru dia Allah. Benar. Apabila dia firman jadi manusia di dunia, dia ketuhanan, Tuhan kan, jadi penguasa kan. Benar, betul. Pada saat dia menjadi manusia, dia membatasi, bahkan dia lebih rendah dari malaikat. Nah, kemanusiaannya itu yang kita bicarakan tentang masalah ketuhanannya itu di mata mereka itu adalah Allah itu yang salah, Pak. Loh, Yesus itu menjadi manusia itu dia itu karena dia itu adalah Allah. Dia bisa menjadi manusia. Kefirman itu loh, Pak. Itu. Ini mungkin suatu waktu ada sesi khusus dual naturnya Yesus coba difokuskan ke situ, mungkin di lain waktu lah, karena ini sesinya kan udah mau masuk nih acara berikutnya. Nanti pasti Bapak Ibu sudah pastikan mungkin nanti narasumbernya kembali akan mengudara ya, akan membawakan topik yang lebih pas untuk menjawab. Oke. Aku terkait sama pernyataan yang di chatting. Allah itu bukan gelar. Allah itu bukan gelar. Bukan gelar, Pak. Dan dipercepat aja, dipersingkat aja Tuhan yang gelar. Tuhan yang gelar. Tuhan gelar, Allah tidak gelar. Tapi Tuhan itu bagian dari Allah. Apabila Tuhan ingin menjadi Allah, berarti harus bersama-sama Allah, begitu kan?
biar nggak bertele-tele dalam menjawab, yang mendengar jawaban juga ngerti. Soalnya kalau dikasih jawaban juga yang mendengar jawaban Yesus nggak itu ngerti, ya sama disebut aja. Tuhan. Yesus Bang itu Kodek, kayaknya nanti disambung besok aja ya. Iya, maksud saya itu tadi. Makanya nanti kita kan ada sesi lagi nih Bapak Ibu. Closing Ya, statement tidak sekarang. menghargai. Nah, silakan Closing nanti statement. lah. Oke, aku Bisa mau closing. Panjang Bisa ini bilang closing apanya? statement Dual sekarang naturnya soalnya belum kita ada lagi kelas. nanti. Iya, Baik, kita ada baik. kelas berikutnya. Kita sambung, Ya. kayaknya ini menarik, besok kita sambung. Boleh, Iya, boleh, besok boleh. bisa. Makanya aku mau apa sebenarnya orang-orang Kristen itu tuh lebih concern tentang imannya gitu. Oke, gak apa-apa maksudku. Aku kalau misalnya memang Besok kan Aderion tampil lagi nih, mengudara lagi nih dengan topik Trinitas. Mungkin bisa nanti ditambahkan ini yang pertanyaan-pertanyaan dari siapa tadi? Iya, dicatat aja dulu pertanyaannya. Benar, Biar nggak apa-apa. nanti- Iya, aku udah catat Bu. Aku udah catat. Soalnya kita udah ada jadwal ini, udah ada jadwal. Iya, sorry ya Pak Berikutnya ya. adalah acara Muslim bertanya, Alkitab menjawab. Iya, kalau bisa harusnya dari Muslim sebenarnya. Gue suka sebenarnya ketemu sama Muslim. Ya, sekarang ini aja moderator kami tadi mewakili lah saya. Di closing statement aja, habis itu kita berdoa. Oke, gini. Berdoa apakah Tentang dari closing, narasumber. oke, baik Opung. Aku terima kasih tentang itu. Jadi gini loh. Aku mau mengajak teman-teman tentang masalah ketuhanan dan keilahian Yesus. Yesus itu Tuhan itu yaitu sebagai manusia. Kita harus bangga dengan di mana Firman itu menjadi manusia. Gue mau mengajak itu gitu loh. Yesus itu adalah dia Tuhan itu sebagai manusia. Tapi permasalahannya secara etimologi itu kan bermasalah. Nah, itu yang salah. Kalau Tuhan itu nggak ngomongin tentang masalah manusia atau anjing. Tiba-tiba manusia, Yesus itu manusia atau anjing. Enggak kayak begitu. Dia ini berkuasanya itu bagaimana? Nah, itu loh. Yesus itu disebut Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia berkuasa baik di bumi maupun di surga. Ini nggak main-main loh Pak. Di dalam Islam sendiri, dia itu adalah hakim yang adil. Hakim yang adil itu ya siapa lagi kalau bukan Allah? Adil nggak boleh begitu, nggak bisa. Hakim yang adil itu cuma Allah. Hakim yang adil itu cuma Allah Pak. Loh Adrian, kamu nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh, pakai otak kamu. Hakim yang adil itu cuma Allah. Kenapa cuman Yesus yang punya apa namanya? Punya apa sih powers untuk menghakimi. Kenapa? Ini penting. Emangnya kamu pikir aku punya topik yang lebih menarik, Pak. Kenapa? Pertanyaan gue menarik gini. Pada saat Yesus itu mampus diserupakan, siapa yang melanjutkan itu? Yang melanjutkannya pengajaran Yesus itu siapa? Siapa yang mengajarkan tentang pengajaran Isa itu siapa? Hawariun. Nah, Hawariun mana yang tidak menyatakan bahwa Allah itu enggak tritunggal? Hawariun mana? Ayo, kita ngomong nggak usah perlu pakai ayat. Nggak usah perlu pakai ayat karena kalau ngomongin pakai ayat hancur, Pak. Lu ngomongin agama Samayim kepala kamu. Memangnya Kristen itu agama Samayim? Enggak. Saya mau nanya sama kalian. Memangnya Kristen itu agama Samayim? Bukan. Yang Samayim itu adalah Yesus, bukan Kristen. Bukan Kristen, Pak. Yang turun dari langit itu adalah Yesus. Kenapa kamu menggunakan istilah agama Samayim? Ini adalah propaganda. Ini adalah penipuan ulung. Bagaimana kamu bilang agama Samawi? Adrian, kamu kok kasar? Memang kasar, harus kasar. Dan dia ini mau masuk ke jurang, tiba-tiba ngomong halus. Kan nggak mungkin harus ngomong kasar. Asu, ini jurang.
Nggak ada ngomong kasar gua. Dia itu mau masuk jurang. Itu. Itu udah closing statement atau masih lanjut? Closing statement, Pak. Udah. Oke, kalau udah closing statement, udah selesai belum closing statementnya? Udah, Pak. Udah, Bang. Udah. Oke, mari kita tutup dengan doa. Boleh kami minta Ade Rion yang bawa dalam doa? Loh, kok gua? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terima kasih Bapak atas karuniamu yang telah mengkaruniakan anakmu yang tunggal itu untuk memberi keselamatan kepada kami dan pada Roh Kudus itu yang telah memberi kami kekuatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk membahas tentang masalah ketuhanan dan keilahian anakmu itu. Berikanlah kami berikanlah kami roh tentang hikmat, roh tentang pengertian kepada tentang masalah anakmu ini yang paling penting. Biarkanlah kami seperti itu. Biarkanlah kami menjadi leader terhadap semua apapun yang dilakukan orang-orang Islamologi. Biarkan kami mengerti itu. Biarkan kami mengerti tentang firman-firman-Mu, Bapak. Tentang anak-anakmu ini. Tentang anakmu yang tunggal itulah yang Kau kuduskan. Biarkanlah kami mengerti itu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Biarkanlah kami mengerti itu. Dan biarkanlah kami berhikmat kepada mereka. Dan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.